apa? Kenapa, Pak? Kami meminta kebijakan harus meminta-minta seperti ini. Padahal kami itu terhormat, Pak. Dari mulai kabupaten kota kami menangis, memohon. Kenapa, Pak? Padahal kami bukan koruptor. Kami pencetak generasi bangsa. Kami tidak akan beraksi selama masih bisa diplomasi. Ini dia pahlawan para guru honorer, yang sepatutnya kita ucapkan banyak-banyak terima kasih, karena berkat mereka. Formula untuk menjadikan guru honorer menjadi ASN tercipta, sehingga para pejabat juga semangat mendukungnya termasuk para menteri, DPR Komisi 10, pejabat di Menpan RB, di BKN, dan Panselnas. Pertama, Kiki Syaputri. Komika yang satu ini terkenal lewat roasting-roastingnya kepada menteri dan DPR. Ia booming, diawali ketika berkompetisi di acara DPR, yang mana narasi komiknya diangkat dari kisah pengalaman pilu selama guru honorer, yang mana isinya sangat tajam mengkritik menyampaikan sakit pilunya seorang guru honor di negeri ini. Saya guru honorer di sebuah sekolah swasta di Jakarta. Cuman masalahnya, jadi guru honorer itu gajinya kecil banget. Sebulan saya cuma dapat 600.000. Bayangin saya kuliah 4 tahun, bangga dapat gelar SPD, sarjana percaya diri. Saya terlalu percaya diri dapat gaji gede, ternyata gaji saya cuma 1.000. Ini gaji saya kalah telah, coy, sama kasir Indomaret. Lulusan SMA gajinya 4 juta, padahal kerjanya cuma ngapain? Selamat datang di Indomaret. Selamat malam. Tiga adalah Ibu Imas. Ibu guru honorer ini adalah guru yang berusia di atas 50 tahun, dengan status masih honorer. Namanya mencuat ke media. Ketika video ibu ini viral ketika mengikuti ujian seleksi PPPK guru di tahap 1 pada tahun 2021, ketika itu ia digendong ke ruang ujian dan dipandu mengoperasikan komputer. Karena saat itu ia terkena serangan stroke ringan. Pada zaman itu afirmasi untuk usia 50 ke atas pun menjadi 100%. Biarpun dengan virus dikasih coba musibah seperti ini, ya tetap semangatnya Pak tinggi Pak. Saya juga mendukung sebagai suaminya Pak.
Ya. Mengajar juga tidak berkurang begitu Pak ya, masih semangat untuk mengajarnya kurang, tetap. Pak. Untuk mengajar juga penyampaiannya kurang jelas. Tapi alhamdulillah dia suka dibantu sama guru-guru lain Pak, yang rekannya ini di sekolah. Bu Imas, mungkin Bu Imas juga boleh menyampaikan harapannya terkait dengan tes. Keempat adalah Ibu Lina Kurniwati. Ibu honorer ini, namanya meledak ketika menangis sedih merasakan pil pahit. Sambil mengutarakan orasinya yang cukup tajam dan pedas kepada pejabat pencipta kebijakan di negeri ini. Dengar, kalau kami objek tertindas, sudah jelas di Dapodik kami ada, tinggal diangkat. Sudah jelas dedikasi kami, tinggal diberi SK. Kami tidak meminta gaji yang spektakuler, tapi kami ingin diakui. Pak Jokowi lihat kami. Baru-baru ini, statement Mas Nadiem, maaf, karena kami di Dinas Pendidikan, kami pendidik. Maaf Mas Nadiem, statement Mas Nadiem membuat polemik baru di antara kami semua. Kalau memang dana untuk penggajian P3K seperti yang Mas Nadiem omongkan, yang terjadi di Kabupaten Garut, dari 8.801 guru honorer yang ada, hanya tersedia 196 formasi dari 8.801. Jangan menjadikan kami sebagai objek tertindas. Jangan jadikan kami hanya sebagai tim hore di regulasi P3K ini. Lihat keberadaan di lapangan. Indonesia darurat guru. Dan yang mencakupi di setiap sekolah itu adalah guru honorer. Dan dipegang diraba-raba. Seolah kami itu apa? Kenapa Pak? Kami meminta kebijakan harus meminta-minta seperti ini. Padahal kami itu terhormat Pak. Dari mulai kabupaten kota kami menangis, memohon. Kenapa Pak? Padahal kami bukan koruptor. Kami pencetak generasi bangsa. Kami tidak akan beraksi selama masih bisa diplomasi. Terima kasih. Inilah pahlawan guru honorer versi Berman HS Edukasi. Dan masih banyak lagi pahlawan-pahlawan guru honorer di negeri ini. Mungkin Anda mengetahuinya. Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini.